Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah, pada video kali ini siswa-siswi SMA Negeri 2 Garut yang Ibu cintai dan banggakan, Ibu akan menjelaskan materi terakhir di semester 2, yaitu tentang sejarah dakwah Rasul di Madinah atau sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini merupakan lanjutan materi sejarah dari yang semester pertama. Kalau semester pertama ini sejarah mengenai dakwah Rasulullah di Mekah, dan sekarang kita akan memasuki sejarah dakwah Rasul di Madinah. Sebelum melanjutkan, seperti biasa kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan membaca tadarus Quran, ya. Kita mulai dari membaca surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wan damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaranniyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Faman idturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin la ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Silakan kalian juga membaca bertadarus, jadi jangan di skip ya bacaannya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, di perjuangan dakwah Rasul ini terbagi ke dalam 4 subpokok materi. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hijrah, ya. Kemudian kedua, substansi dakwah Rasul. Yang ketiga, strategi dakwah. Yang terakhir, bagaimana meneladani dakwah Rasul di Madinah tersebut. Ya, sekarang yang pertama mengenai hijrah tadi. Nah, hijrah itu artinya meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan, pindah dari negeri kafir ke wilayah Islam. Kemudian tujuannya menyelamatkan diri dan kaum muslimin dari tekanan, ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Yang berikutnya akan memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nah, hijrah yang Rasul lakukan pada saat itu ini sebenarnya sudah melakukan 3 kali hijrah. Yang pertama hijrah ke Habsyi, ya, atau Abisinia. Tetapi Rasul tidak berhijrah, itu hanya mereka yang lemah saja yang berhijrah. Kemudian Rasul pernah hijrah ke Taif, di mana di Taif itu Rasul mendapatkan balasan siksaan yang sangat pedih di Taif, ya, sampai bercucuran darah, ya, sampai berdarah-darah, dilempari batu yang mungkin sudah kalian tonton waktu di video sebelumnya. Dan di Taif ini ketika diusir di Taif ini merupakan tahun dimana disebut dengan Amul Hazmi, yaitu tahun kesedihan. Karena selain diusir di Taif, kemudian istri Rasulullah Khadijah meninggal dan juga paman Rasulullah juga meninggal. Nah, yang ketiga ini setelah ada
perjanjian Aqobah, ada orang Madinah atau orang Yasrib datang ke Mekah untuk melakukan Bait Aqobah. Nah, disinilah Rasul baru hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, di mana yang berangkat terlebih dahulu para pengikutnya, kemudian baru diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan hijrah ini merupakan tonggak awal penyebaran agama Islam dan kemajuan pesat agama Islam, diawali dari hijrah, dan tanggal Hijriah diambil dari pada saat pertama hijrah. Pada saat hijrah ini Rasul diburu atau dicari oleh kaum kafir Quraisy, kemudian Rasul bersembunyi di Gua Sur yang ditemani oleh sahabat Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dikisahkan di dalam gua itu Rasul dikejar tapi dilindungi oleh Allah dengan di situ ada sarang burung, kemudian ada pintu guanya itu tertutupi oleh sarang laba-laba yang tidak koyak atau tidak rusak, ya. Jadi para orang-orang yang mengejar Rasulullah tidak mengira bahwa di gua tersebut ada orangnya, karena pintu gua itu tertutupi oleh sarang laba-laba. Dan ya mungkin nanti di video di film The Message bisa kalian lihat. Kita lanjutkan kembali. Yang kedua ini substansi itu isi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Apa saja? Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, kemudian membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, kemudian mengajarkan pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Kalau kita mengingat substansi atau isi dakwah Rasul di Mekah itu difokuskan pada ketauhidan, ya, kepada akidah, kemudian pada akhlak. Nah, sekarang yang berikutnya ini lebih kepada sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang pertama, Rasulullah itu mempersaudarakan, ya, tadi sudah mempersaudarakan kaum muhajirin. Muhajirin itu adalah orang yang hijrah, dan sedangkan Ansor adalah orang yang menolong atau yang menerima Rasulullah di Yasrib atau di Madinah. Siapa saja yang disaudarakan? Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Haris, Abu Bakar dengan Khadijah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, kemudian Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik al-Khazraji, kemudian Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian di dalam mempersaudarakan itu juga Rasulullah tidak hanya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, tapi juga Rasulullah membina persaudaraan juga dengan orang Yahudi atau membuat perjanjian dengan Yahudi yang sering dikenal dengan Piagam Madinah. Isinya yaitu tentu ajaran aturan untuk hidup bersama-sama antara Yahudi dengan kaum muslimin. Kemudian orang Yahudi itu bebas memeluk agamanya masing-masing, tidak ada paksaan, tetapi ini ada wajib tolong menolong satu sama lain. Kemudian Yahudi memikul tanggung jawab belanja sendiri, begitu juga dengan Muslim. Kemudian saling menasehati dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian kota Madinah, kota suci yang wajib dihormati, dijaga. Kemudian apabila ada terjadi perselisihan, ya, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Kemudian siapa saja yang tinggal ataupun di dalam atau di luar Madinah wajib dilindungi keamanannya, ya, kecuali orang yang zalim atau bersalah kepada Allah, ya. Nah, yang tadi Piagam Madinah intinya kurang lebih seperti itu. Kemudian berikut tadi membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam ini menjamin kebebasan beragama, ya, substansi dakwahnya. Kemudian pertama kali adanya azan, kemudian kewajiban penerapan sholat, zakat, dan puasa yang memang sudah terstruktur, artinya sudah jelas aturan-aturannya lah. Dari sholat, zakat, dan puasa ketika di Mekah juga sudah ada peribadahan, hanya memang belum detail atau rinci seperti yang sudah di Madinah. Kemudian ada prinsip-prinsip kemanusiaan ini disampaikan pada saat pelaksanaan haji wada atau haji terakhir. Nah, ini juga
sama perjanjian saling membantu yang tadi masuk ke dalam piagam Madinah. Kemudian yang terakhir meletakkan dasar politik, ekonomi dan sosial Islami demi terwujudnya masyarakat Madani. Dan masyarakat Madani ini ada pada saat zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana di situ ada dasar-dasar berpolitik, kemudian ekonomi dan sosial, ya, tentang perdagangan, permasalahan-permasalahan tentang kemasyarakatan itu ada terjadi pada saat di Madinah. Ya, kemudian berikutnya strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini meliputi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Ya, diantaranya yang pertama dilakukan yaitu membangun masjid. Nah, fungsi masjid ini sangat vital atau sangat penting, ya, yang diantaranya satu, sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah dan akhlak. Kemudian tentu ya, masjid itu tempat sujud, ya, tempat sholat, kemudian tempat belajar, tempat pertemuan, dan juga sarana sosial. Jadi Nabi waktu datang membuat sentrum atau sentral lah tempat, ya, itu yaitu masjid. Kemudian membangun ukhuwah Islamiyah atau membangun persaudaraan yang tadi sudah disebutkan, ya, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor diantaranya, dan juga yang ketiga menjalin persahabatan dengan non-muslim. Nah, selain itu juga terdapat beberapa peperangan yang terjadi dalam upaya mempertahankan atau menegakkan syariat agama Allah, yang nanti akan dibahas. Kemudian ada surat Nabi SAW sebagai bentuk perluasan penyebaran agama Islam kepada beberapa raja di luar Madinah. Terakhir ada penaklukan Mekah sebagai bentuk Rasul kembali lagi nanti ke Mekah. Nah, ini peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat di Madinah. Yang pertama hijrah, ya, tadi hijrah itu saya sampaikan 70 orang, kurang lebih 70 orang pada tahun pertama Hijriah 622 Masehi. Berikutnya perang Badar. Nah, ini perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini terjadi pada tahun 623 Masehi atau 2 Hijriah, ini di bulan Ramadan. Lokasi peperangan ini berada di dekat sumur Badar. Jumlah pasukan muslim itu 305 orang, pasukan kafir 1000 orang. Kemudian ini mendapatkan kemenangan yang besar oleh pasukan muslim. Di antara kemenangan ini terjadi salah satunya karena Allah memasukkan rasa gentar atau rasa takut kepada kaum kafir Quraisy sebelum berperang. Jadi ini memang perang melawan pasukan kafir Quraisy, ya, jadi jauh-jauh hari sebelum mulai berperang orang kafir Quraisy itu memang sudah gentar, sehingga meskipun kalah jumlah tetap muslim yang menang. Kemudian tahun ketiga Hijriah ini terjadi perang pembalasan, ya, yaitu terjadi perang Uhud yang lokasinya di Bukit Uhud. Pasukan muslim 1000 orang, kafir 3000 orang, ya, muslim lebih sedikit. Dan ini kemenangan ini diraih oleh kafir Quraisy. Salah satu faktor yang menyebabkan perang ini terjadi, kekalahan diterima oleh umat Islam. Salah satunya pertama adanya pembelot atau adanya orang munafik yang mengkaburkan, ya, atau memprovokasi pada saat peperangan. Kemudian adanya ketidakpatuhan pasukan pemanah yang berada di bukit sehingga tidak bisa memantau pergerakan musuh yang ada di bawah, ya. Jadi pasukan pemanah itu tidak bisa memantau. Jadi ketika ada yang berbelot membelakangi pasukan muslim dari orang kafir, pasukan yang pemanah di atas tidak bisa melihat karena mereka semuanya turun tergoda oleh harta rampasan perang atau ghanimah. Kemudian pada saat perang Uhud ini juga Rasulullah terluka sampai giginya tanggal, ya. Kemudian ada yang menyebarkan isu bahwa Rasulullah sudah meninggal sehingga pasukan semakin porak-poranda. Berikutnya perang Khandaq. Nah, ini perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang parit, gitu ya. Disebut perang Ahzab karena di sini merupakan gabungan antara kaum kafir dengan Yahudi. Nah, ini tidak sampai terjadi bentrok karena sebelum masuk ke Madinah, atas saran dari Salman Al-Farisi membuat parit-parit sehingga kuda-kuda yang melewati itu semuanya terjatuh. Mereka hanya berkemah di depan
jadi di area Madinah ya, dikepung. Dan ketika berkemah di situ akhirnya menunggu sampai ternyata pasukan-pasukan mereka Allah kirimkan angin yang kencang dan mengalahkan mereka. Kemudian ini tahun 629 Masehi, tanggal 8 Hijriah, ini terjadi Fathu Mekah atau puncak ya penaklukan kota Mekah. Ini diawali dengan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, perintah untuk melaksanakan haji, tetapi di tengah-tengah perjalanan ini dicegat oleh kaum kafir Quraisy, kemudian melakukan perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata, ya tidak berperang dan tidak terlebih dahulu berangkat haji. Namun di tengah-tengah perjanjian orang kafir Quraisy ternyata melanggar perjanjian Hudaybiyah tersebut, dan pada akhirnya Nabi Muhammad beserta pasukannya dapat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus pulang ke kampung halaman, bisa menaklukkan Mekah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Tapi Rasul tidak brutal menghancurkan rumah-rumah yang lain ya, malah Rasulullah melindungi ya orang-orang yang ingin masuk Islam. Kemudian pada akhirnya terakhir Abu Sufyan yang memang sangat musuh Rasul pada akhirnya masuk Islam, dan Rasul menyanjungnya dengan memperbolehkan bagi yang masuk rumah Abu Sufyan itu mereka dalam kondisi aman. Nah, ini dakwah ke Jazirah Arab meliputi ke Romawi Timur, kemudian ke Muqawqis, gubernur Romawi di Mesir, kemudian Syahin Syah dan beberapa kerajaan-kerajaan lain ya, dengan perlakuan yang berbeda saat menerima atau mendapatkan ajakan dari Rasulullah. Ini dakwah yang Rasul lakukan pada periode Madinah. Ini di Madinah itu berlangsung selama 10 tahun. Di Mekah itu 13 tahun. Memang di Mekah itu lebih lama, tapi pengikutnya hanya sedikit ya, tidak lebih dari 100 orang. Nah, ini materi dakwah di Madinah. Ini 89 surat yang turun di Mekah dan 25 di Madinah. Isi materi di Madinah banyak tentang sosial masyarakatan ya, ini tadi peperangan terjadi, petunjuk untuk membela diri, menjamin kelancaran dakwah, dan pemulihan umat Islam agar tidak dihancurkan oleh kaum kafir. Kemudian strategi yang dilakukan Rasulullah selain yang tadi ya mendirikan masjid. Nah, ini hal yang Rasul lakukan yang antara berdakwah dimulai dari diri sendiri dengan keteladanan. Kemudian metode dakwah itu sesuai petunjuk surah An-Nas 123, yaitu dengan yang ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mendakwah dengan hikmah ya, tidak dengan paksaan. Wajadilhum billati hasan, kemudian berdiskusi atau berdakwahnya dengan baik, dengan tanya jawab gitu kan, dengan cara yang baik. Kemudian dakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Kemudian berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Kemudian nah, ini sifat-sifat atau tabiat dan kebiasaan Rasulullah yang harus kita tiru ya. Pertama, tampak selalu dalam keadaan berfikir. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang suka leha-leha. Dalam dikisahkan dalam pembuatan masjid, Rasulullah kan usianya sudah tidak muda lagi kan. Rasul itu menerima wahyu itu di usia 40 tahun. Kemudian di Mekah itu mendapatkan wahyu 13 tahun, jadi usianya sudah 53 tahun ketika hijrah ke Madinah. Tapi Rasul masih bekerja kemudian membantu pembangunan masjid dan sebagainya. Yang kedua, berbicara kalau memang diperlukan, jadi tidak terlalu banyak bicara. Kemudian banyak bersyukur atas segala nikmat, suka membela kebenaran, tidak pernah marah, mengutamakan tamu daripada dirinya, kemudian pemaaf terhadap siapapun, bersikap adil, tidurnya kadang di atas tanah, pasir, rumput, dan kadang di atas tikar kulit. Jadi Rasul itu orangnya sangat sederhana ya. Rumah beliau itu menempel di masjid ya, dan ukurannya juga sangat kecil. Kemudian makanan beliau apa yang ada dan yang halal serta tidak memberatkan bagi yang melayani. Kemudian beliau makan membaca basmalah dan membaca hamdalah setelahnya. Kemudian gemar mengenakan kemeja panjang atau jubah, warna yang digemari yaitu putih, merah, dan hijau. Kemudian
wafatnya Nabi Muhammad SAW itu setelah Rasulullah kembali ke Mekah melaksanakan ibadah haji wada atau haji perpisahan. Kemudian ya Rasulullah itu sakit ya, kemudian wafat. Nah, kemudian setelah itu Rasul memberikan pesan bahwa taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulullah. Jadi Rasul berpesan bahwa kita tidak akan tersesat selama-lamanya, mewasiatkan yaitu ketika kita berpegang dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Ya, ini terakhir, ini materinya terakhir. Mungkin sebenarnya kalau kalian lebih jelas bisa dilihat di tayangan film The Message. Di situ tergambar bagaimana proses-proses perjuangan dakwah Rasul di Madinah. Yang lebih ini hanya rangkuman atau ya ringkasannya saja. Silakan lebih jelasnya juga ada di buku paket ataupun di modul ya yang sudah kalian miliki masing-masing. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian kuasai meskipun dengan via daring ya, dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada hal yang kurang dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar. Bertanyalah dengan sopan, kemudian pertanyaan akan Ibu hitung sebagai nilai keterampilan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.